perwakilan Universitas 11 Maret, dan saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Universitas Bantara Soekarjo, dan saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan peserta dari STI Wijaya Mulia. Ada ya? Salam kagem Pak Dirmana ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurus UMBSN yang selama 9 tahun lebih membersamai saya untuk mengemban amanah untuk jadi ketua UMBSN. Dan tidak lupa saya juga terima kasih pada semua anggota yang senantiasa selalu mensupport program-program dari UMBSN. Ini sekalian pemberitahuan saja. Saya mendapat amanah untuk jadi ketua itu sudah 9 tahun lebih, dan kemarin kita sempat untuk rapat di mana saya meminta untuk regenerasi ketua. Kita 2 hari melakukan rapat terbatas, di mana rapatnya begitu ulet dan alot, dan akhirnya keputusan sepakat saya diminta untuk meneruskan lagi. Walaupun saya berat, tapi demi UMBSN insya Allah saya akan melaksanakan amanah tersebut sampai tahun 2027, 1 periode lagi. Setelah itu saya mohon untuk tim pendiri nanti bergulir untuk menggantikan saya, biar UMBSN ada regenerasi, tidak jenuh melihat saya. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Oh ya, tadi ada kuesioner, itu tujuan kita mengadakan kuesioner ini nanti untuk menyusun program-program UMBSN ke depan. Jadi dari jawaban-jawaban Anda yang sudah di itu lembaran form itu tadi, itu nanti sebagai dasar kita untuk menyusun program UMBSN ke depan. Jadi kita pengurus itu membuat program itu bukan dari pengurus, tapi itu bersumber dari aspirasi semua anggota. Jadi ingat ya, ini program bersumber dari semua aspirasi anggota, bukan dari pengurus. Pengurus hanya berusaha untuk memfasilitasi dan berusaha untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Oke, paham? UMBSN harus bisa, pasti bisa ya. Jadi saya akhiri, kalau saya bilang UMBSN dijawab UMBSN harus bisa, pasti bisa, yes. Oke, kita akhiri dengan slogan kita yang sering kita katakan, mulai ya. UMBSN harus bisa, pasti bisa, yes. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Bila Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pertama pakai Facebook aja. Saya juga digital ya ke banyak afiliator di dan saya. Tapi seperti beliau juga kan pakai digital marketing. Artinya maksimalkan dulu platform yang ada. Jadi kalau zaman istilahnya di platform Facebook separuh-separuh, di TikTok separuh-separuh, di Shopee separuh-separuh. Nah, sebenarnya di separuh-separuh. Jadi ahlinya di mana? Walaupun memang perkembangan ke arah sini itu yang paling besar kita lihat data. Jadi lihat datanya di saat ini si pengguna terbesar untuk spend time itu WA, yang kedua TikTok. Untuk spend time ya, ini ada data. Jadi orang yang kemudian baru Facebook spend time. Artinya Facebook, TikTok, kemudian ke CTA-nya ke WA. Nah, itu istilahnya ya dimasukkan ke situ. Kalau Shopee ya bisa maksimal nggak? Artinya jangan
belajarnya itu sepentas-pentas. Jadi mana saya yang kira-kira maksimalnya di mana. Nah itu bisa dimaksimalkan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Lanjut untuk Ibu setelah itu Mas ya. Satu kayak kita 3 dulu nanti tujuan khusus untuk mungkin di satu sisi buat oleh-oleh ataupun kuliner. Jadi harapan kami mungkin diserang di sini cuma pengen nama alun-alun. Tapi kalau kita menjangkau nanti kita punya mungkin di Solo punya ada beberapa tempat yang bisa membuat magnet orang Sukoharjo datang ke sana ingin menikmati suasana kota Solo dan juga menikmati kulinernya di Solo. Mungkin nanti kedepannya kita harapkan Maaf Mahmud bisa memberikan masukan khususnya kepada pemerintah dari Sukoharjo untuk bisa membuat destinasi khususnya untuk kuliner ataupun juga untuk magnet buat tadi salah satu di destinasi wisata di selatan kita yang ada di wilayah tengah mungkin bisa itu di kulinernya. Mungkin hanya itu, mungkin ini bukan pertanyaan tapi harapan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. satu-satu dijawab. Ini Pak, Bapak pesan. Terima kasih. Ini pembicaranya mandiri banget ya. Bawa dia sendiri. Silakan. Bisa diterima dulu? Ya, bisa. Kita langsung kedua atau gimana? Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Marsiska. Saya dari Prodi Teknik Industri Univet. Izin bertanya Pak, saya selaku menjadi mahasiswa dan kebetulan juga saya mempunyai bisnis kecil yaitu jualan donat. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana UMKM menghadapi hambatan-hambatan untuk jualan di era digital ini, terutama untuk mereka yang mempunyai UMKM di umur 40 tahun ke atas. Soalnya yang saya lihat sesama penjual itu kan kadang-kadang di umur 40 tahun ke atas itu tidak bisa menggunakan ya gaptek seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Masih ada Mbak? Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan Pak. Tadi Pak Kurniawan luar biasa sekali. Jadi memang ini saya sedikit Kabupaten Sukoharjo dan tentunya kami selaku pelaku usaha di tingkat UMKM tentunya ingin apa yang bisa dikembangkan di Sukoharjo. Salah satunya tadi destinasi wisata yang ada di wilayah selatan. Mungkin harapan kami dari mungkin pelaku usaha yang ada di sini bisa sedikit nanti. Anda sukses, Yus. Enggak ya. Bercanda ya. Ya kipasan bikin Anda betah kerja, maksudnya gitu ya. Ada maksudnya ya. Itu uangnya bisa buat beli suplemen. Yuk silakan, nanti ada yang sudah mengangkat tangan silakan. Ada 3 orang, kita satu-satu dulu ya Mas ya. Ya, oke silakan. satu itu aja. Ya, kita ingin mencari kepuasan. Ya. Itu apa? Jadi manusia bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dalilnya ada jelas. Koyunas anfahum linas. Ya. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia banyak. Dan itu dalilnya jelas. Kita membantu 1 orang saja, maka kita dimudahkan di dunia dan akhirat. Kalau 1 orang yang kita bantu, itu kita dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, salah satu kami kemarin kok masuk ke politik, memang tujuannya adalah mewujudkan Sukoharjo punya pariwisata. Sukoharjo ini pertanda, dinas pariwisata tidak punya. Jadi dinasnya saja tidak punya, dinas pariwisata itu tidak punya di Sukoharjo. Nah, makanya kita pertama ya kita berikan dulu dinasnya dulu ya, supaya nanti kita ketika bangun pariwisata itu ada induknya itu, ada bapaknya, ada bapak. Kita hubungi ke siapa? Ya sekarang tidak punya, masih dalam bentuk kabit di diaspora atau pendidikan ya, di dinas kebudayaan. Nah itu masih sebagai bidang. Nah ini ada mungkin juga dibantu nanti dari komunitas UMSBM ini nanti juga akan bisa mendorong supaya segera terjadi atau bentuk dinas pariwisata di Sukoharjo. Karena sayang sekali Sukoharjo itu sangat strategis sekali. Ya, pariwisata tidak hanya gunung ya, tidak hanya penginapan, tapi kuliner juga pariwisata, budaya juga pariwisata, produksi itu juga dibuat pariwisata juga bisa. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan. Kemudian yang kita masih ada kendala di Sukoharjo itu menurut saya ada di UKM-nya yang belum begitu paham masalah
digital marketing. Jadi pelatihan-pelatihan yang saya tahu di Sukoharjo ini hanya produksi terus, produksi, pembuatan, apa menurut saya ya, pengusaha awal kali kalau kita langsung budidaya, produksi itu langsung putar, selesai, berat. Karena kalau jenengan nanti produksi, belum ngerti marketingnya, itu nanti ketika ada stok langsung stres, wis mumet gitu. Sing angel iki dudu produksi ini. Sing angel iki turun-turunane. Percaya sama saya. Jadi pertama yang harus kita fokus itu kita harus pandai jualan, pandai dodolan, pandai marketing. Ya, jangan langsung di produksi. Jadi saya seneng apa ya? Heran saya lihat kalau ada produksi lele, itu banyak banget mas. Kalau ada ternak lele, banyak, ternak bebek, ternak cacing, ternak kodok itu banyak pesertanya itu. Karena orang kita memang senang ternak itu senang budidaya. Tapi kalau seluruh marketing izin, lewat marketing sales, iya. Kenapa kan ya? Ini orang kita ini seperti itu. Nah, beda kalau teman-teman saudara kita, maaf saudara kita Piratiomba, itu beda, pola pikirnya beda. Dodolan sih, jualan dulu, baru ditarik ke produksi, gitu. Tapi itu nanti sebenarnya bisa. Dodolan sih, gitu. Pulang sih, gitu. Jadi kita fokusnya adalah di marketing dulu. Nah orang kita kebanyakan nggak bisa seperti itu. Orang Indonesia termasuk Sukoharjo. Jadi tidak heran petani kita ini senangnya nandur terus, gitu. Selesainya ditebas, gitu. Harusnya dia bisa menjualkan beras, gitu. Tapi hanya bisa ditebas saja, selesai ditengkulak. Yang kaya, yang tengkulaknya atau petaninya? Tengkulaknya. Nah, yang pegang market tuh, yang kaya itu. Yang kaya itu yang pegang market. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya ternak bulut, terus mana jualnya mas? Nanti gak boleh ngambil. Nah itu celaka ya. Udah ada pikiran nanti gak boleh ngambil. Nah, nanti udah ada lubangnya ini, ya itu selesai. Itu nanti bapak dipermainkan harganya itu nanti. Jadi nanti panen banyak harga jatuh, gitu. Bapak permain lagi dikit, harusnya banyak pak ini habis gini nih pak. Jadi terus bicara setan. Jadi bapak harus pegang dulu marketnya, baru tarik. Ya itu ya pesan saya. Kemudian dari Mbak siapa nih dia? Itu mas saya sih. Mbak Donat ya kan? Mbak Donat. Mariska. Ya, bagus sekali. Saya dulu kuliah sudah jualan es krim. Saya dulu kuliah jualan es krim. Jangan jangan lantas gini loh. Kita mendidik anak, nanti kalau punya anak atau punya saudara yang masih muda, ya kita latih semuanya jualan. Entah dia itu jualan apa aja terserah, yang penting halal ya. Jangan melihat bahwa jualan dia yang pertama nanti akan menjadi bisnis dia ke depan, belum tentu. Ya, jualan awal itu menjadi langkah kita untuk belajar caranya tadi, marketing tadi. Ya, meyakinkan orang. Itu apakah diajari di sekolah? Cara meyakinkan orang, nggak bisa itu nggak ada diajari di sekolah. Caranya menghadapi ketika kita ditolak, apa perasaan kita ketika ditolak? Sakit. Ketika kita dicuekin, ketika kita dipandang sebelah mata, itu tidak diajari di sekolah Pak Bu. Jadi kalau punya anak itu sampai profesor pun nggak akan diajari cara menghadapi penolakan, itu enggak. Itu murni langsung praktek. Nah jadi kalau punya anak dilatih jualan, nggak peduli jualan apa aja, yang penting jualan dulu, ya. Nah tadi udah bagus banget kuliah dan jualan donat, bagus sekali. Tanya tentang cara menjualkan bagus. Yang penting produk itu tadi loh penawaran, ya. Supaya mudah ditawarkan. Itu apa posisinya? Itu gampang dikenal tadi lah. Caranya gampang dikenal itu harus ada inovasi, harus ada pembeda, harus ada pembeda. Ya paling gampang kalau pengusaha-pengusaha yang belum tahu ilmunya, cara membeda bermurah. Biasanya bermurah. Modal barangnya nggak boleh murah. Itu cara gampang menurut ya sini. Ya, ya langsung orang tahu jauh lebih murah kan gitu. Jadi intinya itu kita harus ada beda. Intinya loh bang, itu tunggu beda. Donatmu piye? Itu donatnya tinggi. Apa toppingnya yang harus royal, gitu. Jadi donat tapi toppingnya banyak banget. Itu terjadi loh pada waktu sejarahnya terang bulan tuh. Terang bulan kan duluan cuma kecil loh. Tipis cilik, isinya berbeda susu coklat ya. Nah,
Oh sekarang di topping macam-macam gitu, dikasih keju, kasih kacang, kasih ada yang toppingnya sampai nggak bentuk, gitu kan rambulannya. Itu sebenarnya bentuk inovasi saja supaya terlihat beda, ada unique sellingnya, ada diferensiasinya. Nah, jangan kalau yang besar donatnya, itu harus dipikir teman, donatnya itu produknya harus beda, ya. Ya perlu kalau disentuh itu sudah meleleh gitu, coba dipikir itu. Nah itu dipikir Mbak, jadi produknya itu karena Uang dosen harus bisa, pasti bisa. Yes. Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat